Berapa ongkos parkirnya, Pak? 5.000. Oke, 5.000. Dibayar tunai. Dibayar tunai, mas kawin. Oke sob, kita udah nyampe di Gunung Padang. Kita akan ke loket pembayaran karcis masuk. Dengan dolar kuatnya. Karcisnya berapa? 5.000. Nah, dulu di sini karcisnya. Kita berdoa dulu. Ini pintu masuk menuju ke anak tangga. Perkenalkan dulu, mungkin nama saya Kang Rustandi. Sehari-hari di sini itu sebagai jupe atau sebagai juru pelihara, artinya orang yang ditugaskan untuk merawat, menjaga situs ini atau cagar budaya ini dari pemerintah. Ya mungkin jadi situs ini kalau merujuk kepada cerita folklore atau cerita masyarakat sekitar ini, bahwa situs ini bukan sekedar tempat rekreasi biasa atau tempat bermain atau sekedar foto, tapi salah satu tempat keramat atau tempat sakral. Nah, bahkan secara perilaku adab-adabannya dulu sebelum orang memasuki ke area ini, pertama di bawah ada yang dinamakan dengan Sumur Cikahuripan. Itu salah satu mata air dulu yang digunakan oleh leluhur atau nenek moyang. Air tersebut digunakan sebagai tempat bersucinya mereka. Jadi dulu mandi dulu, lalu wudhu dulu di sana. Nah, minimal sekarang tidak seperti dulu. Nah, katanya biasanya suka kalau udah tahu ngambil dulu airnya, minum dulu 3 kali, membaca basmalah, lalu mencuci muka, lalu membasuh rambut ke sini ke belakang. Itu sekarang salah satu adab-adabannya. Ya. Lalu kalau udah beres, lalu naik tangga ini, panjangnya sekitar 175 meter. Tangganya itu 378. Belum memasuki ke teras satu ini, di sini ada yang dinamakan dengan gerbang Pamukalawang. Dulu ada 2 batu. Gerbangnya yang satu udah roboh, dulu tertiban oleh pohon, tinggal 1. Nah, katanya di sini itu harus berhenti dulu di sini, memegang ke sini. Megang ke sini. Jadi kadang merundukkan kepala, salam dulu 3 kali. Kalau dulu bahasanya sampurasun sampai sekarang assalamualaikum. Lalu kalau udah beres, lalu jalan ke sini masuk ke ini. Nah, lalu di halaman teras 1 ini terdapat sebuah ruangan. Ini ada pintu masuknya. Lalu ini ada pagar-pagar batunya. Lalu itu ada batu mejanya atau batu dolmen. Lalu sebelah sananya ada pintu keluar. Nah, jadi katanya si ruangan ini atau aula ini dulu difungsikan oleh leluhur atau nenek moyang, digunakan sebagai tempat untuk mengawali ritual mereka. Jadi mereka pertama kumpulnya dari sini sebelum melanjut ke teras selanjutnya. Di aula ini digunakan sebagai tempat untuk mengawali ritual mereka dari sini. Lalu ini ada batu dolmen kalau di sejarah. Karena zaman megalitikum itu bendanya ada menhir. Menhir itu batu yang berdiri tegak lurus. Lalu di sini ada yang dinamakan dengan dolmen. Dolmen itu adalah batu altar atau meja batu. Jadi batu ini katanya dulu difungsikan oleh nenek moyang sebagai untuk naruh sajian untuk persembahan. Di sini. Oke. Ya, lalu ini pintu keluar.
mereka keluar ke sini. Lalu di sini terdapat batu gamelan atau batu bonang dan kecapi ini. Kenapa dinamakan batu gamelan atau batu kecapi? Jadi menurut cerita masyarakat sekitar, dulu jauh ke belakang sebelum banyaknya radio dan speaker, jadi katanya kalau tengah-tengah malam lagi sunyi, lagi sepi, suka terdengar nada-nada musik gamelan sampai kampung bawah dan atas. Setiap malam tersebut mereka suka silih sangka. Menurut orang bawah di atas, di bawahnya, ternyata di sini. Ya, jadi batu ini dulu katanya difungsikan oleh nenek moyang, dijadikan sebagai sumber bunyi, sumber nada, bahwa sebagai simbol upacara itu akan segera diawali atau dimulainya gitu, dimulai ritual atau acaranya. Jadi mungkin kalau dikaitkan ke zaman peradaban muslim sekarang, mungkin kalau di masjid atau di musola suka ada beduk dan koko itu. Ini bekas jari tangannya katanya ini. Cuman sekarang mah sudah tidak boleh pakai batu lagi, karena dikhawatirkan retak atau patah, karena sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Iya. Kalau itu bunyi juga nggak? Ya, ini batu kecapinya. Memang kalau pakai batu lebih nyaring, tapi sudah tidak boleh. Ya. Di sebelah ininya ada yang dinamakan dengan Gunung Masigit kalau di cerita masyarakat. Jadi ada gunungan batu ini. Mungkin kenapa disebut Masigit? Jadi mungkin kalau di zaman peradaban sekarang, Masigit, masjid atau langgar musola itu salah satu tempat ibadah atau tempat suci. Jadi intinya bahwa tempat tersebut dulu oleh nenek moyang dijadikan salah satu tempat yang dihormati atau yang disucikan gitu. Lalu mereka dulu untuk ke teras kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu mereka melewati ke sini. Ini ada gerbang ininya. Bahkan ini 1, 2, 3, 4, ada 5 gerbang. Jadi setiap gerbang tersebut ke pinggirnya ada benteng-bentengan kecil semacam itu yang masih asli sebagian. Jadi dulu mereka melewati ke sini. Sekarang itu sudah tidak boleh karena udah batunya banyak yang goyang. Ya. Dikhawatirkan kalau ini roboh atau gelundung gitu. Di teras bawah ini terdapat ada batu kursi. Dulu katanya di tempat ini digunakan sebagai tempat bermusyawarahnya nenek moyang dulu atau leluhur dulu. Di sini digunakan sebagai tempat untuk tokohnya atau untuk pemimpinan di sini. Itu bawahannya di sana. Jadi dulu mereka kalau ada maksud tujuan sudah ditempuh berdasarkan musyawarah atau kesepakatan. Nah, di sini. Jadi hal perilaku itu sebagai perintah kepada kita sekarang. Kalau di masyarakat atau di keluarga, kalau ada maksud tujuan tuh laksanakan atau tempuh berdasarkan musyawarah. Di sini. Di sini ada goresan relief kujang. Ini kujang itu salah satu lambang pusaka khas Sunda Jawa Barat, kujang. Kalau di Jawa kan keris gitu. Nah, kujang ini mengandung makna atau arti kujang itu harus kukuh kepada janji. Jadi intinya kalau punya janji terhadap seseorang harus ditepati. Kujang katanya. Nah, di sini ada jejak maung. Jejak maung di sini bukan berarti jejak maung hewan atau binatang, karena jejaknya ini sudah diteliti, dikaji, ternyata ada 9. Jadi menandakan angka nilai kesempurnaan itu bukan 10 tapi 9. Maung di sini diartikan dari kata bahasa manusia yang luhung atau yang unggu. Jadi dulu katanya di tempat ini diduduki atau dipakai orang-orang leluhung. Duduk di sini, ini tumitnya dikesinikan, sini, sini, lalu tangannya ditaruh di sini. Nah, jadi tempat ini dulu digunakan oleh manusia atau orang leluhung. Ini teras keempat. Di teras keempat ini ada pembentuk ruangan, pagar-pagar batu ini. Lalu ada batu satu. Ini dinamakan batu pengujian atau batu kanuragan. Batu ini katanya dulu difungsikan sebagai untuk pengujian, boleh tidaknya untuk memasuki ke teras yang paling sakral. Jadi dulu hanya orang-orang yang masuk ke teras kelima itu hanya orang-orang yang lulus ngangkat batu ini. Sekarang sudah tidak boleh diangkat-angkat dulu. Maka katanya secara cerita turun-temurun suka diangkat, bahkan oleh orang-orang yang semacam tirakat. Batu ini suka disimbolkan sebagai untuk pengujiannya.
Nah, ini di teras 5 ini terdapat ruangan juga. Ada tumpukan batu ini. Ini dinamakannya Singgasana Raja kalau di cerita masyarakat. Jadi katanya dulu digunakan sebagai tempat tirakatnya atau Prabu Siliwangi di sini katanya. Mereka menghadap ke arah Gunung Gede di sana. Menghadap ke 5 gunung ya, sejajar ke sana gitu. Di sini, kayak tempat kerajaan di sini. Nah, lalu di sini ada disebut dengan batu Pandaringan. Ada yang menyebutkan duduk di sini nyender ke situ. Ada juga menyebutkan nyender dalam arti lagi rebahan, lagi menerawang bintang ke atas. Jadi dulu oleh nenek moyang ya tempat ini dijadikan sebagai perhitungan kalender galaksi. Jadi mereka untuk melihat musim tanam tahun demi tahun mereka bisa diketahui dari ini. Iya, dari ini. Ini jadi teras kelima yang paling. Ini yang terakhir nih ya? Yang terakhir. Jadi situs ini pertama tercatat kalau di sejarah pada tahun 1891 oleh Verbeek orang Belanda. Lalu dilanjutkan Enjekroem pada tahun 1914 dulu dalam keadaan tertutup oleh semak belukar. Nah, pada waktu itu oleh Verbeek dan Enjekroem tempat ini belum diteliti secara intensif oleh Verbeek dan Enjekroem. Hanya baru diperkirakan atau diduga oleh mereka itu bahwa ini kuburan atau makam. Akhirnya tempat ini oleh Verbeek dan Enjekroem dibiarkan begitu saja keberadaannya. Nah, tetapi kalau di cerita masyarakat bahwa tempat ini jauh sebelum Verbeek dan Enjekroem, kalau masyarakat sekitar ini tempat ini udah tahu, udah ada, bahkan udah digunakan. Karena tadi secara cerita turun-temurun masyarakat sekitar bahwa ini sebagai tempat keramat, tempat sakral, tempat jarah atau tempat bertapa lah. Jadi dulu mah tempat ini tuh belum diperkirakan mengandung sejarah atau dikatakan ini situs atau benda cagar budaya atau cagar budaya. Hanya baru secara cerita masyarakat aja bahwa ini sebagai tempat keramat. Jadi dulunya udah tahu masyarakat ini. Cuman baru dilaporkan ke pemerintah itu baru tahun 1979 oleh 3 masyarakat sekitar, Bahandi, Bah Sumapa, Jena Abidin. Lalu sekitar tahun 1881 79 dia kan dilaporkan 1981 baru diadakan penelitian oleh berbagai disiplin ilmu arkeologi. Nah, dulu yang diperkirakan oleh Enjekroem dan Verbeek ini kuburan atau makam. Jadi di teras 3 itu ada lokasi persis semacam kuburan atau makam. Nah, pada waktu itu tempat tersebut pernah diadakan penggalian atau ekskavasi. Ternyata dulu yang diduga itu kuburan makam ternyata sudah digali, diteliti bahwa di dalam tersebut tidak diketemukan adanya tulang belulang atau kerangka bekas orang meninggal dikubur, tapi masih batuan-batuan. Makanya pada waktu itu dapatlah hasilnya bahwa ini bukan tempat penguburan atau pemakaman. Nah, penelitian tersebut diteliti lagi 83, 84 sampai resminya tahun 1985. Nah, dilihat struktur ini ternyata bukan bangunannya ke atas. Jadi tidak ada tiang-tiangnya, tidak ada dindingnya, tidak ada atapnya. Jadi begini aja, terbuka menyatu sama alam. Nah, dapat juga hasilnya bahwa tempat ini bukan tempat menetap, tempat hunian atau tempat tinggal, karena tidak ada unsur yang mendukung bahwa tidak ada atap, tidak ada dinding, tidak ada pintu-pintunya. Ya, jadi pada waktu itu dapat hasilnya bahwa ini bukan tempat hunian atau tempat menetap. Akhirnya tahun 1985 berbagai disiplin ilmu dan cerita masyarakat diketemukanlah fungsinya ini. Jadi fungsinya tempat ini atau kegunaannya pada waktu zaman dulu digunakan oleh leluhur atau nenek moyang, dijadikan sebagai tempat peribadatan atau tempat pengujian leluhur dulu. Yang artinya mereka salah satu perilaku peribadatannya itu katanya dilaksanakan secara bertahap. Pertama dari teras yang bawah ini 1, lalu ke teras selanjutnya, kedua, ketiga, keempat. Untuk peribadatan yang sangat sakralnya mereka diakhiri di teras kelima. Nah, jadi kalau dari hasil kajian berbagai ilmuwan bahwa situs ini yaitu salah satu situs peninggalan era prasejarah, yaitu zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman batu di zaman sebelum mengenal agama dan tulisan. Karena sudah diteliti oleh berbagai disiplin ilmu bahwa di sini belum tertara adanya huruf atau tulisan. Jadi mereka dulu belum mengenal tulisan. Makanya oleh berbagai arkeologi bahwa dikatakan bahwa situs ini peninggalan era prasejarah, yaitu zaman tradisi kebudayaan megalitikum, zaman batu besar. Mega itu kan besar, litikum itu batu, jadi zaman batu besar. Tetapi kalau di cerita masyarakatnya bahwa tempat ini pernah digunakan atau dipakai pada masa era kerajaan Prabu Siliwangi atau kerajaan Pajajaran, yang artinya bahwa tempat ini jauh sebelum kerajaan sudah ada, cuman pada masa kerajaan tersebut
pernah digunakan atau dipakai itulah secara ini. Jadi intinya bahwa tempat ini dulu difungsikan oleh nenek moyang sebagai tempat peribadatan atau tempat pemujaan leluhur dulu atau nenek moyang dulu di zaman prasejarah. With